Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 yang membahas mengenai organisasi pada pendudukan Jepang, yakni Gerakan 3A dan Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang beranggotakan Rismaya Rahmat, Sakib Muhammad Jamil, dan Wina Siti Nur Adijah. Materi tentang sejarah Gerakan 3A akan dijelaskan oleh saya sendiri. Gerakan 3A sendiri memiliki 3 arti, yakni Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1942, diketuai oleh Mr. Samsudin. Pada awal Gerakan 3A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tuanya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Pada awal-awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia. Tetapi, akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi, setelah pemerintahan Jepang mengetahui betapa besar penghargaan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Nah, dalam menjalankan aksinya ini, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa Indonesia yang lainnya. Nah, selanjutnya, tujuan Gerakan 3A. Berdirinya Gerakan 3A ini memiliki tujuan berselubung, yakni untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa gerakan ini bukan gerakan kebangsaan Indonesia, namun gerakan ini kurang mendapat perhatian dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena bukan gerakan kebangsaan, salah satu aktivitas yang pernah dilakukan berlangsungnya di kota Surabaya. Selanjutnya, materi tentang tokoh Gerakan 3A yang akan disampaikan oleh Rismaya Rahmat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tokoh Gerakan 3A. Yang pertama ada Hitoshi Shimizu. Beliau merupakan pelopor dalam pembentukan Gerakan 3A. Dia adalah seorang ahli propaganda selama tahun 1930-an. Selanjutnya, Hitoshi Shimizu adalah salah satu kepala cabang Sendebu, cabang Kementerian Propaganda Jepang di Pulau Jawa. Yang kedua ada Bapak R. Samsudin. Beliau merupakan seorang nasionalis Indonesia yang tergabung dalam Gerakan 3A. Perannya dalam Gerakan 3A sangat penting, yaitu sebagai presiden atau pemimpin Gerakan 3A. Pada tanggal 12 Mei 1942, untuk menjalankan fungsinya, ia kemudian mendirikan Surat Kabar Asia Raya. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Ia merupakan anggota dari Gerakan 3A. Beliau adalah salah satu karakter dengan peran yang sangat diperhitungkan saat itu, karena beliau memiliki karismatik dalam pidato-pidatonya. Dengan keahliannya, militer Jepang sangat membutuhkan keahliannya agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia jika sewaktu-waktu tentara Jepang membutuhkan bantuan. Yang keempat ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta juga merupakan tokoh atau anggota dari Gerakan 3A. Jepang mendekati Muhammad Hatta karena mereka melihat citranya yang cerdas dan ahli di bidang ekonomi. Muhammad Hatta dimanfaatkan oleh Jepang karena keberhasilan Gerakan 3A. Yang kelima ada Ki Hajar Dewantoro. Beliau juga merupakan tokoh atau anggota dari Gerakan 3A. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Yang terakhir ada Haji Mas Mansur.
Beliau merupakan tokoh terakhir dari gerakan ketiga ini. Peranannya dalam Serikat Islam menarik minat orang Jepang yang tergabung dengan organisasi tersebut. Next. Yang selanjutnya ada sejarah dari organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Sebagai ganti dari gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra ini dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai. Dengan 4 restu Jepang, Putra pun didirikan pada tanggal 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang, walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang dengan koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang sendiri. Maka pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putra. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rismaya Rahmat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai tujuan Putra dan tokoh Putra akan dijelaskan oleh Saudara Sakib. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah tujuan dari Putra. Tujuan Jepang dalam mendirikan Putra adalah untuk membangun kembali dan menghidupkan kembali apa yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, misi Putra adalah memusatkan seluruh potensi rakyat untuk membantu Jepang dalam perang. Selain fungsi dakwah, Putra juga mengemban tugas meningkatkan bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, penguasa bisa berkomunikasi secara bebas dengan rakyat. Akhirnya, gerakan tersebut menyiapkan mentalitas kerakyatan untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Banyak elemen masyarakat mendukung keanggotaan. Di antaranya adalah Persatuan Guru Indonesia, Ikatan Pekerja Madrasah Pos, Pegawai Radio Pos dan Telegraf, dan Dewan Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Pemerintahan sipil Jepang di Indonesia melibatkan pula kelompok pemuda Barisan Banteng, Perantara, Pelajar Indonesia, dan Persatuan Olahraga Indonesia. Jepang menyadari bahwa Putra lebih bermanfaat bagi pergerakan nasional daripada dirinya sendiri. Jadi, pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putra. Materi selanjutnya yaitu adalah tokoh Putra. Organisasi Putra ini menggandeng 4 tokoh serangkai Indonesia, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat adalah Kiai Haji Mas Mansur. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sakib yang telah memaparkan materinya juga. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.